Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Aprilia Putrawati, kelas 10 IPA 10, nomor absen 25. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan perbandingan vektor dan koordinat. Nah, materi vektor dan koordinat ini mencakup yang pertama, pembagian ruas garis dengan perbandingan M banding N. Kemudian kedua, ruas pembandingan dalam bentuk vektor. Dan yang ketiga, ruas pembagian dalam bentuk koordinat. A. Ada pembagian ruas garis dengan perbandingan M banding M. Nah, jadi suatu titik R membagi ruas garis A, B dengan perbandingan M banding N. Jika AR banding RB sama dengan M banding N. Jadi kita bisa lihat ilustrasi berikut. Nah, jadi ada ruas garis AB, kemudian titik R ini membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N jika AR banding AB sama dengan M banding N. Nah, kemudian jika R di dalam AB, maka vektor AR dan vektor RB mempunyai arah yang sama atau M dan N mempunyai tanda yang sama. Nah, kesimpulannya dari gambar ini kita bisa memperoleh AR banding RB sama dengan M banding N. Kemudian jika AR banding AB sama dengan M banding M ditambah N. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika R di luar AB, maka vektor AR dan vektor RB berlawanan arah. Maka M dan N mempunyai tanda yang berlawanan. Bisa kita lihat ilustrasi berikut. Kita bisa tuliskan AR banding RB sama dengan M banding minus N, karena arah yang berlawanan. Kemudian jika AR banding AB sama dengan M banding M minus N atau M dikurang N. Nah, kita lihat contoh soal. Ada titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan 2 banding 3. Tentukan perbandingan dari A, AC banding AB, BAB banding BC. Nah, kemudian kita lihat di sebelah gambar kanan itu ada penyelesaiannya dan ada ilustrasinya. Kita lihat dulu, kita tuliskan dulu ilustrasinya. Kemudian yang A, kita peroleh AC banding AB sama dengan 2 banding 5. Nah, 5 ini dimana sih dapatnya? Dapat 5 itu karena AC ditambah CB. Kemudian yang B, AB dibanding BC. Memperoleh hasil AB-nya itu 5, kemudian BC-nya itu minus 3 atau negatif 3 karena dia berlawanan arah. B. Rumus pembagian dalam bentuk vektor. Nah, kita misalkan nih, kita lihat kan itu gambarnya. Kita misalkan A dan B adalah vektor posisi dari titik A dan B. Kemudian R di sini adalah vektor posisi dari titik R yang membagi AB dengan perbandingan M banding N. Nah, jadi itu adalah gambar segitiga ya. Maka kita mengatakan vektor R ini dalam bentuk A dan B. Jadi seperti itu. Nah, kemudian A, RB adalah segaris. Nah, kita bisa lihat nih, kita bisa langsung masukkan AR per RB sama dengan M per N. Jadi kita kalau dikali silang, maka memperoleh N dikali AR sama dengan M dikali RB. Maka N dikali vektor AR sama dengan M dikali vektor RB. Nah, jadi N ini dikali dengan vektor R, kemudian dikurang dengan vektor A sama dengan M dikali vektor B dikurang vektor R. Kemudian N vektor R dikurang N vektor A sama dengan M vektor B dikurang M vektor R. Nah, memperoleh hasil N dikali vektor R ditambah M dikali vektor R sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A. Nah, jadi N-nya ini dikeluarkan sama-sama dikasih di ruas yang kiri gitu. Habis itu N-nya ini dikeluarkan, kemudian memperoleh rumus yaitu vektor R sama dengan M vektor B ditambah N vektor A per M ditambah N. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, jadi di sini aku kasih satu contoh soal, yaitu koordinat titik P membagi garis hubung A 12, 8, dan 2, kemudian dan titik B 4, 0, dan 2 dengan perbandingan 3 banding 1. Nah, di sini disuruh menentukan titik P. Jadi kita langsung lihat penyelesaiannya. Kita gambar dulu ilustrasinya seperti itu. Kemudian kita langsung buat vektor V sama dengan 3 vektor B ditambah 1 vektor A per 3 ditambah 1. Kenapa 3 ditambah 1? Karena itu adalah penyebutnya. Kita bisa lihat karena itu adalah perbandingan itu penyebut. Jadi kita langsung tambah aja 3 tambah 1. Itu menghasilkan 4. Jadi vektor P sama dengan
1/4. Nah, kemudian bisa kita tambahkan dengan kemudian bisa kita masukkan 3-nya. Kemudian kita bisa hubungkan komponen maksud saya masukkan komponen B yaitu 4, 0, dan 2. Kemudian ditambah dengan 1, kemudian dimasukkan dengan komponen A yaitu 12, 8, dan 2. Kemudian kita sama-sama kali 3 dikali 4 itu 12. Kemudian ditambah 1 dikali 2 itu 12. Jadi 12 sama 12 hasilnya 24. Kita masukkan dari ke bawah. Vektor P sama dengan 1/4. Jadi gitu ya, 3 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 8 hasilnya 8. Jadi memperoleh hasil 8. Kemudian juga seperti itu seterusnya. Jadi vektor P memperoleh hasil 6, 2, 2. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang C yang terakhir ada rumus perbandingan dalam bentuk koordinat. Nah, diketahui A, X, Y, Z, dan B, X, Z, Y, Z, dan Z, Z. Kemudian R, XR, YR, ZR. Membagi garis yang menghubungkan titik A dan titik B dengan perbandingan M banding N. Selanjutnya akan ditentukan koordinat titik P. Jika vektor A ditambah, maksud saya vektor A, vektor B, vektor R adalah vektor posisi dari A, B, R, maka bisa kita peroleh vektor R sama dengan M, vektor B ditambah N, vektor A per M tambah N. Memperoleh komponen vektor R yaitu ZR menurun ke bawah YR menurun ke bawah ZR sama dengan 1/M ditambah N. Yang memperoleh hasil yaitu M dalam kurung ZR menurun YR menurun ZR ditambah N X1 Y1 Z1 menurun semua. Jadi semuanya itu dikalikan terlebih dahulu kemudian ditambahkan seperti tadi. Nah, sehingga memperoleh ZR sama dengan M dikali X2 ditambah N dikali X1 per M ditambah N. Kemudian rumus yang YR yaitu M dikali YZ ditambah N dikali Y1 per M ditambah N. Kemudian terakhir rumus ZR sama dengan M dikali ZZ ditambah N Z1 dikali Z1 per M ditambah N. Nah, kemudian di sini saya berikan satu contoh soal, semoga bisa dipahami. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai materi perbandingan vektor dan koordinat. Maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang tepat. Apabila ingin menambahkan, saya izinkan. Apabila ingin bertanya, saya izinkan. Begitu juga, saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi Santi Om. Sekian, terima kasih.